Breaking News Kompas TV juga masih bersama pengamat geopolitik dan Timur Tengah sekaligus Direktur The Axis of Resistance Institute, Muhtahid Hasim, dan juga jurnalis harian Kompas di Des Pertahanan Militer dan juga Alutsista, Mas Iwan Ong Santosa. Saya mau ke Mas Iwan terlebih dahulu. Mas Iwan, kalau tadi Anda menyampaikan bahwa ada kepentingan dagang, kemudian ada kepentingan militer juga antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Detail kepentingan lainnya ada tidak? Ya, kalau yang kemarin dibahas kan soal rencana penjualan pesawat, lalu juga penjualan kedelai ya untuk musim panen tahun ini, karena petani kedelai dan orang-orang pedesaan Amerika itu kan basis pendukung Trump, yang suaranya dibutuhkan Trump untuk pemilihan setelah nanti November, yang akan menentukan apakah di sisa waktu pemerintahannya Trump akan bisa bekerja efektif atau tidak. Kalau dia kalah dalam pemilu ini, ya praktis dia akan menjadi ayam sayur yang keputusannya akan selalu keputusan kebijakan anggarannya akan selalu dipatahkan di Kongres dan Senat gitu. Kalau dia tidak menguasai lembaga legislasi itu. Jadi ya ini sangat penting juga, makanya kemarin diboyong sedemikian banyak eksekutif perusahaan-perusahaan besar Amerika. Dan yang sebetulnya kalau digunakan dengan pikiran jernih, dengan Amerika dulu merelokasi bisnis-bisnisnya, manufakturnya ke Tiongkok, sebetulnya kan yang terjadi ini Tiongkok dan Amerika ini kan satu ekosistem ekonomi. Jadi ketika dia berusaha memotong, mengganggu perekonomian Tiongkok, ya Trump sedang mengganggu seluruh ekosistem, termasuk Amerika dan ya dunia gitu. Jadi kalau berpikir jernih, ya ini satu ekosistem, ya marilah duduk sama-sama. Dan juga tadi pendekatannya Tiongkok kan selalu bagaimana aturan internasionalnya. Kenapa mendukung Iran juga, ya karena memang haknya Iran sebagai negara yang patuh pada aturan non-proliferasi itu sebagai peratifikasi NPT, ya Iran punya hak dan Iran ya terbuka untuk diawasi. So jadi apa masalahnya gitu. Dan yang terpenting dari semua konflik ini adalah keberanian untuk bisa melihat bahwa ya Iran itu adalah kekuatan kawasan, dan Iran tidak punya ambisi untuk jadi kekuatan dunia, tapi kekuatan kawasan iya. Dan ketika menjadi kekuatan kawasan, dan ketika Amerika bicara, yang saya pernah sampaikan di forum sini juga, beberapa bulan sebelum Presiden John Kennedy dibunuh, beliau bicara pidato panjang sekali tentang perdamaian. Dan Kennedy bilang, perdamaian dunia itu bukan perdamaian yang dipaksakan dengan nilai-nilai Amerika, tapi perdamaian ketika Amerika bisa menerima perbedaan. Ya. Itu baru perdamaian. Gitu. Yang tadi Anda sampaikan itu kan adalah kepentingan Amerika Serikat mendekati Tiongkok. Nah, tapi bagaimana dengan Tiongkok? Ada kepentingan atau bargaining position kah kalau nanti dia mau mengikuti apa keinginan Trump? Dalam hubungan dengan Iran atau dengan Amerikanya? Dengan keduanya? Hari ini salah satu key playernya adalah Tiongkok. Makanya Trump datang dalam posisi butir-butir pembicaraannya udah disampaikan dulu oleh Tiongkok. Salah satunya yang pertama dan utama adalah Taiwan. Makanya diterima, dan makanya pertemuan itu berlangsung. Dan kedua dengan Iran, ya sebagai salah satu negara BRICS, dan Iran, Rusia, Tiongkok, Afrika Selatan, Brasil kan udah bicara soal multilateralisme. Bagaimana dunia yang lebih adil itu bukan dengan dunia dengan ukuran-ukuran Amerika dengan Barat, itu bukan sesuatu yang one size fit all gitu. Jadi bahwa ya memang kalau emang mau damai, ya terimalah nih sesuatu yang berbeda tapi cocok buat masyarakatnya itu sendiri. Ya kenapa tidak gitu kan. Daripada berkonfrontasi terus-menerus, apalagi berkonfrontasi terus-menerus karena tekanan perekonomian ini dikendalikan oleh industri militer. Oke. Saya mau ke Mas Muhtahid. Mas Muhtahid, ya. Amerika Serikat dan Tiongkok punya kepentingan dan bahkan bargaining position-nya sama-sama kuat begitu. Nah, apakah dengan Tiongkok juga melihat ada keuntungan kerjasama dengan Amerika Serikat, ini akan membuat Tiongkok jor-joran menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran? Ya, itu ada dua hal sih sebenarnya. Sebenarnya kan kalau datangnya pertemuan kemarin itu kan sebenarnya kan bagaimana Amerika ini defisit perdagangan dengan Cina itu kan menurun seperti itu. Tapi kan kalau kita lihat kan neraca perdagangannya itu kan surplus kan 1,2 triliun ke Cina ya. Dan
Apalagi juga Cina sekarang ini sudah mulai menarik ke apa ya sebagian surat utang yang sebelumnya itu pemegang surat utang terbesar Amerika, sekarang ini kan menjadi nomor 3 lah ya, tinggal sekitar 700 miliar dolar lah surat utang yang dipegang oleh Cina, karena Cina juga melihat kan mungkin juga ancang-ancang situasi global yang tidak menentu itu, dia berupaya untuk diversifikasi lah terhadap aset-asetnya seperti itu. Nah, dengan Iran ini sebenarnya lebih dengan Iran, Amerika dan Iran ini termasuk dengan Cina ini lebih kepada posisi geopolitik aja, Mbak. Jadi lebih kepada posisi geopolitik Amerika. Jadi Amerika berusaha bagaimana dominasinya di regional, terutama di Middle East itu tetap bertahan. Tapi itu kan tentunya kan berbeda juga dengan kepentingan dan juga ambisi Cina kan begitu. Ya. Cina itu kan terus terangan, Cina itu kan juga tidak mau dia selalu di bawah bayang-bayang Amerika, apalagi dia merasa oh sekarang juga sudah besar kan, gitu. Tidak seperti puluhan tahun yang lalu seperti itu. Nah ini tentunya kan berbanding terbalik dengan kepentingannya Cina sendiri gitu. Nah justru dengan menguatnya Iran di Timur Tengah itu kan juga menguatkan posisi Cina dan juga Rusia secara geopolitik seperti itu. Nah inilah yang jadi masalah bagi Amerika sekarang ini kan menghadapi kira-kira 3 front lah kan gitu. Eropa dengan Rusia, kemudian di Middle East ada Iran, kemudian juga di Asia Pasifik dengan Cina ini. Nah tiga eh, tiga front inilah kira-kira saat ini berhadapan dengan Amerika dalam perang dingin lah seperti itu. Jadi tidak perang terbuka tapi perang dingin dengan Amerika. Yang perang terbuka kan baru dengan Iran saja kan gitu. Nah, kalau kita ngelihat dari proposalnya Iran dalam pertemuan BRIC kemarin itu kan tegas-tegas Iran ingin mencoba untuk mengakselerasi lah kayak gitu multipolarisme ini. Jadi dunia yang yang multipolar, yang lebih bebas, yang lebih independen setiap negara, kemudian juga menghormati kedaulatan setiap negara. Di situ ada keadilan ditegakkan. Ini kan didorong, meskipun kemarin sedikit ada masalah dengan Uni Emirat Arab yang juga anggota BRIC, ya masalah perang kemarin. Tapi yang jelas sekarang ini kan angin untuk mendorong ke sana itu lebih besar kan gitu. Di saat Amerika juga sekarang ini mulai turun kan gitu hegemoninya ataupun kekuatan globalnya. Nah ini kan dilihat dari apa yang terjadi di perang selama 40 hari ini kan Amerika itu menginginkan paling tidak kembali sebelum perang, dan ini kan tidak mungkin gitu. Dan sebelumnya pertemuan antara Menteri Luar Negeri Cina dan juga Arakci Menteri Luar Negeri Iran di Beijing kemarin itu, Cina itu menerima bahwa kondisi setelah perang dan sebelum perang itu tentunya berbeda. Dia menerima perbedaan itu gitu. Nah Amerika ini kan yang tidak mau menerima perbedaan itu. Amerika paling tidak nih sekarang ini dia menginginkan kondisi sebelum perang, dan ini kan sesuatu yang tidak mungkin nggak mungkin didapatkan lagi gitu. Dan ketika Cina dia mengatakan bahwasanya dia menerima kondisi Middle East setelah perang dengan Iran ini, tentunya secara tidak langsung dia mendukung Iran gitu. Bahkan pengaturan atau manajemen pelayaran di Selat Hormuz oleh Iran gitu, Mbak. Itu menurut saya. Oke, artinya apakah justru ini keuntungan besar bagi Tiongkok menjadi mediator antara Amerika Serikat dan Iran karena untuk mengambil kesempatan menunjukkan dominasinya di global, Mas Mustahid? Iya jelas kan gitu. Cina berusaha juga sekarang ini dia tidak hanya berpikir masalah ekonomi saja, karena dia kalau berpikir masalah ekonomi saja tanpa kekuatan politik global ataupun geopolitik, itu tentunya akan mengancam kepentingan ekonominya, karena kepentingan ekonomi dan juga kepentingan dan geopolitik itu adalah satu simbiosis mutualisme lah kan gitu, saling menguatkan kan gitu. Nah Cina diajak Amerika ataupun tidak, itu pasti dia akan berusaha menanam pengaruhnya di Middle East. Ini kan satu cita-cita besar bagi Cina. Jadi kan sebelumnya ini kan Amerika atau Barat itu kan ibaratnya ratusan tahun berkuasa di Middle East lah kan gitu. Dan Cina ini dengan adanya Iran itu ibaratnya memberikan jalan juga
Cina itu dia mempunyai kekuatan ekonomi dan juga kekuatan geopolitik di Middle East gitu. Nah, problemnya sekarang ini adalah Cina ini tidak hanya berhubungan dengan Iran kan gitu. Dia berhubungan baik juga dengan Emirat Arab, dengan Saudi kan gitu. Bahkan kan hubungan militer Iran dengan Iran dengan Cina itu jauh kecil dibanding hubungan militer antara Emirat Arab dengan Cina gitu. Saudi dengan Cina kontrak-kontrak militernya kan. Ya. Nah, bayangkan misalnya perang kemarin tuh eh, drone-drone digunakan oleh Saudi dan juga digunakan oleh Emirat Arab, Winlong itu ditembak oleh Iran gitu. Dan Iran tidak protes sama Cina gitu. Tapi kan Amerika itu kan ketika datang ke Xi Jinping kemarin ke Cina itu kan menekankan kepada Cina untuk tidak mensuplai persenjataan ke Iran, dan Cina sih oke-oke saja karena memang Cina tidak mensuplai, tidak memberikan bantuan militer kepada Iran ketika perang kemarin seperti itu. Mas Iwan, apakah Anda melihat konflik antara Amerika Serikat dan Iran ini akan mengubah pola dominasi global dari Amerika Serikat Eropa menjadi ke Asia? Tadi yang jelas tadi Mas Mutahid sampaikan bahwa Amerika minta untuk kembali ke situasi sebelum perang, ya jelas tidak mungkin itu. Jadi ya kalau kita lihat tanggal 28 Februari ya salah satu yang pertama dihantam kan sekolah dasar dengan 170 anak-anak yang dibunuh begitu saja. Itu salah satu, kalau tokoh-tokoh penting di Amerika Serikat tidak masuk dalam daftar penjahat perang aja itu sudah bagus loh. Ya. Jadi kalau mereka masih minta situasinya seperti sebelum perang itu mustahil gitu. Mustahil. Nah, ini proses yang masih berlanjut, dan kalau saya lihat kepentingan proyeksinya di sisi lain Tiongkok seperti apa, ya proyeksinya bagaimana ekonomi dan domestik, karena Tiongkok selalu bagaimana menjaga stabilitas domestik. Nah, tapi dalam hal ini salah satu sebagai pembeli minyak Iran terbesar, ya dia juga harus menjaga. Makanya sejak awal, sejak bertahun-tahun ini kan Tiongkok sudah memahami skenario yang akan dimainkan Barat, yaitu mematikan jalur logistik bahan baku Tiongkok, yaitu minyak dan gas, dengan mengganggu Selat Malaka, Laut Cina Selatan, sehingga ada alternatif Port Gwadar di Pakistan ke Xinjiang. Demikian juga ada alternatif jalur migas dari Iran lewat darat ke Xinjiang juga ada jalur pipa migas dari Teluk Benggala, Myanmar ke Provinsi Yunnan. Itu jadi alternatif ini sudah dirancang Tiongkok untuk menjaga kepentingan nasionalnya, yang mana juga itu akan berdampak pada Indonesia dan ASEAN, karena mitra dagang terbesar ASEAN kan Tiongkok. Gitu. Jadi ini percaturan geopolitik yang masih berlangsung, dan kepentingan nasional kita tentu saja kita berkepentingan pada multilateralisme tadi itu. Baik, oke. Itu kalau kita bicara soal peran dan juga kepentingan antara Amerika Serikat dan Tiongkok. Lalu bagaimana dengan Iran, Mas Mustahid? Kita tahu selama ini kan Iran cukup keras terkait dengan proses negosiasi. Nah, apakah keterlibatan Tiongkok sebagai mitra dekat Iran ini akan membuat Iran melunak, terutama ketika membahas soal nuklir? Saya pikir tidak ya. Iran tuh dengan tuntutan-tuntutannya itu saya pikir sudah fix kayak gitu, dia terus dan tidak. Saya lihat itu tidak mundur gitu. Saya tidak mundur. Jadi pembicaraan dari pejabat-pejabat Iran ya, di pemerintahnya, kemudian juga di kantor pemimpin Irannya, kemudian juga parlemennya, itu bahasanya itu hampir sama, dan termasuk juga suara dari publik gitu. Suara dari publik itu yang sampai sekarang ternyata masih demo setiap malam itu hampir sama gitu. Dan itu mendukung, termasuk juga misalnya pengayaan uranium, kemudian juga uranium yang ada itu tidak boleh keluar, kemudian juga pengelolaan Selat Hormuz itu bagian dari kedaulatan, sudah dikukuhkan dengan undang-undang yang baru yang barusan diterbitkan oleh parlemen Iran. Jadi sangat sulit Iran untuk mundur gitu. Oke. Dan sebenarnya tuntutan-tuntutannya Iran itu tidak sesuatu yang wajar semua gitu, saya pikir sesuatu yang wajar semua, tapi memang Amerika itu tidak menerima realitas itu gitu. Misalnya salah satu tuntutannya Iran itu kan adalah mencairkan
uangnya dia yang dibekukan oleh Amerika, kan gitu. Nah, Iran ini kemungkinan besar dia akan menggunakan Hormuz itu untuk menarik uang-uangnya ini gitu. Misalnya, ketika uangnya Iran katakanlah di salah satu negara Eropa misalnya kan tidak dicairkan misalnya kan, Iran bisa menegosiasi ini bahwa kapal dagang ataupun juga kapal minyak, kapal petrochemical atau kapal yang mengangkut gas ini tidak bisa ke negara tersebut. Itu bisa saja dilakukan oleh Iran gitu. Dan inilah menurut saya memang kartu trufnya Iran untuk mengembalikan hak-haknya yang selama ini tidak bisa diambil gitu. Misalnya Iran kan katakanlah diembargo, disanksi bank sentralnya, kemudian juga banyak asetnya yang dibekukan oleh Amerika, kemudian juga disanksi minyaknya yang sampai sekarang kan gitu. Ini kan sesuatu yang dituntut oleh Iran untuk dikembalikan kan gitu. Nah, Iran tidak mempunyai katakanlah tidak mempunyai kekuatan apapun sekarang ini penekan kecuali Hormuz ini kan gitu. Dan ini pasti akan dilakukan oleh Iran gitu. Mungkin saja termasuk juga katanya kapal Pertamina nggak bisa salah turun, bisa saja Iran menanyakan 2 kapal tanker Indonesia yang ditangkap oleh pemerintah Indonesia kayak gitu. Bisa saja ya. Kita nggak tahu negosiasi yang sebenarnya seperti apa, tapi kira-kira itulah yang menurut saya yang Iran akan menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya untuk mengembalikan hak-haknya lagi gitu. Jadi kalau menurutin Amerika kayaknya tidak mungkin gitu. Kalau Tiongkok tidak cukup kuat untuk mempengaruhi Iran, apakah kemudian keterlibatan Tiongkok ini justru akan mempengaruhi Amerika Serikat atau melunakkan Amerika Serikat dalam proses negosiasi? Tahan dulu, kita akan membahasnya usai jeda. Tetaplah di Breaking News Kompas TV. Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengklaim pertemuannya dengan Presiden Tiongkok Xi Jinping menghasilkan hasil yang positif. Keduanya sepakat bahwa Iran tidak boleh punya nuklir dan Selat Hormuz dibuka. Kita bahas bersama pengamat geopolitik dan Timur Tengah yang juga Direktur di Axis of Resistance Institute Mujtahid Hasyim dan juga Iwan Ong Santosa, wartawan senior harian Kompas. Kita ke Mas Mujtahid, saya lanjutkan perbincangan tadi sebelumnya dengan rekan saya Dian Silitonga yang dimana sepertinya menyimpulkan dari pernyataan Mas Mujtahid ini yang berarti Iran sepertinya tak akan melunak meskipun Amerika Serikat dan juga Tiongkok sudah satu suara mengenai senjata nuklir dan juga pembukaan Selat Hormuz. Kemungkinan kemudian ke Amerika Serikat, apakah ada potensi justru Amerika Serikat yang melunak dari hasil pertemuan dengan Xi Jinping, Mas? Sepertinya Amerika kalau di eranya Trump kayaknya sulit ya sekali ya untuk melunak ya, karena melunaknya Amerika terhadap Iran ini tentunya akan memukul Partai Republik itu sendiri karena Trump berkali-kali bahwa dia akan mendapatkan katakanlah kira-kira perjanjian yang lebih menguntungkan lah kan gitu dibanding perjanjian sebelumnya yang dilakukan oleh Obama yang selalu diledek dan JCPOA tahun 2018 dirobek bersama Trump kan gitu. Nah, ini saya pikir Amerika juga tidak akan melunak, Iran juga tidak melunak karena prinsipnya Iran ini dia merasa menang dalam perang ini, dan dia itu ketika ketemu dengan Amerika itu ingin mengkonsolidasikan kemenangan itu gitu, meskipun juga permintaan-permintaan Iran itu semuanya itu masih sesuai lah ya dengan hukum-hukum internasional menurut saya ya. Termasuk juga misalnya masalah nuklir ya, pengayaan uranium itu memang sah, itu hak yang dimiliki oleh Iran, dan Iran hanya minta saja Amerika untuk menghormati hak-haknya Iran saja. Jadi Iran itu tidak minta konsesi apapun dari Amerika, dia tidak minta duit, tidak minta pinjaman, dia tidak minta janji investasi dan segala macam, tidak kan gitu. Iran hanya minta hak-haknya itu dihormati, dan kalau misalnya hak-haknya itu diambil untuk dikembalikan seperti itu. Nah, ini tentunya akan menurut saya akan menemui jalan buntu ya. Tapi kita tidak tahu nih kan, kita tidak tahu apakah ada mekanisme lain yang mungkin itu bisa
bisa menyelesaikan dan mungkin juga membuat membuat Amerika katakanlah eh, tidak kehilangan muka dan juga diterima oleh negara-negara teluk kan gitu. Misalnya masalah pengayaan uranium misalnya. Bahkan kan Iran misalnya, oke nggak ada masalah kalau misalnya negara-negara di sekitar di tetangganya juga mengembangkan energi nuklir, riset nuklir tidak ada masalah. Kalaupun juga negara-negara di sekitar juga dia mempunyai enrichment uranium tidak ada masalah dan bahkan Iran bisa membantu kan gitu. Dan kalau misalnya ingin saling mengawasi, oke aja kalau misalnya saling mengawasi kan gitu. Iran mengawasi enrichment uranium yang ada di katakan di Emirat juga mengawasi misalnya seperti itu pengayaan uranium yang ada di Iran. Jadi kalau misalnya itu bisa diterima dan diterima oleh Amerika, misalnya ini bisa menjadi salah satu mekanisme ya, salah satu mekanisme katakanlah orang bilang win-win solution lah kan gitu. Iran juga tidak kehilangan haknya, kemudian juga Amerika juga paling tidak diterima juga oleh negara-negara Timur Tengah kan gitu, negara-negara teluk lah kan gitu. Karena negara teluk yang jelas yang kira-kira masih menginginkan perang sebenarnya Uni Emirat Arab, karena Uni Emirat Arab kemarin itu mengajak negara-negara teluk itu untuk bersama-sama satu komando lah kira-kira bareng-bareng untuk melakukan ikut berperang bersama Amerika kan gitu untuk yang kedua, yang ronde kedua ini. Tapi itu kan ditolak oleh Saudi karena Saudi tahu kan gitu kalau misalnya terjadi perang terbuka lagi dengan Iran itu pasti akan lebih parah kan gitu, akan terjadi krisis yang ya akan merugikan Arab Saudi sendiri juga, negara-negara teluk juga kan, dan juga akan menghadapi krisis energi yang akan semakin parah. Nah, ketika Amerika mengumumkan sledgehammer saja itu kan harga minyak kan naik lagi gitu. Brent sudah sampai 109 sampai 110, kemudian juga WTI juga sampai 105 per barrelnya. Ini kan kita lihat kan sangat retorika politik ya, retorika politik dan perang antara Amerika dan juga Iran ini juga bisa naik turunnya harga minyak dunia gitu. Psikologi pasar itu kan terpengaruh oleh retorika politik seperti itu. Bahkan ketika Trump retorika politik ingin damai dengan Iran itu juga bisa menurunkan harga minyak dunia gitu. Tapi saya belum melihat gitu. Saya belum melihat tuh ada jalan yang yang bisa yang sekarang ini diusulkan Iran ataupun diusulkan Amerika yang bisa menyelesaikan permasalahan ini gitu. Amerika tetap dengan tuntutannya dan juga Iran tetap dengan tuntutannya. Meskipun Amerika ya sudah menurun, tapi kan ketika Amerika menawarkan enrichment uranium di suspend sampai 20 tahun ini, menurut saya Iran tidak akan terima karena itu akan mematikan industri yang itu sebenarnya kan ratusan juta dolar lah paling tidak, bahkan miliaran dolar gitu dari industri-industri yang ada di Iran itu. Bayangkan saja Iran katakanlah di dalam industri nuklir misalnya dia merancang nuclear marine propulsion dan itu membutuhkan pengayaan uranium yang tinggi ya, sampai bisa lebih dari 60 kalau misalnya jadi. Itu waktu itu Ketua Badan Atom Nasional Iran itu mengatakan bahwasanya itu membutuhkan yang bekerja itu adalah 800 insinyur gitu, engineer gitu, yang merancang itu. Ini insinyurnya saja 800 untuk merancang satu alat ini gitu. Belum kapal secara keseluruhan ya. Dan Iran kan juga banyak industri-industri yang lain misalnya ya, di industri kedokteran nuklir itu kan membutuhkan isotop, itu membutuhkan enrichment uranium sampai 20%. Oke. Ya, ini saya pikir Iran tidak akan mundur ini karena ketika dia mundur dia akan mematikan industri nuklir Iran dan juga akan mematikan universitas, mematikan penelitian, dan Iran juga bisa jadi pemerintahnya akan dijatuhkan oleh rakyatnya gitu. Ini saya pikir tidak mungkin kalau misalnya sampai mundur 20 tahun itu. Oke. Oke, saya coba ke Mas Iwan. Ini kan juga yang menjadi menarik bagaimana kemudian pengayaan uranium ini menjadi ya tidak pernah akan ketemu sepertinya titik temunya gitu kalau bicara dengan Iran dan AS saja. Padahal kayak Amerika Serikat ini sudah lumayan kewalahan ya Mas Iwan di Selat Hormuz, tapi masih saja
memberikan ancaman begitu kepada Iran. Iran sendiri ini punya tambang uranium di Asia, Mas Iwan. Apakah Amerika Serikat ini sejatinya memang mengancam-ancam begini supaya nantinya akhirnya Amerika bisa menguasai tambang uranium ini, atau sebenarnya jalan tengahnya bisa nih ketemu antara Tiongkok dan Amerika Serikat dan Iran, bagaimana kemudian dikuasai juga oleh Tiongkok? Kalau Mas Iwan, kita bagaimana? melihat kubu politik di Amerika saat ini kan Trump dengan Partai Republik. Jadi kalau Trump melunak, ya praktis nanti pemilihan November nanti dia akan semakin kehilangan basis dukungan suaranya. Gitu. Dan dari pihak pendukung lawannya justru mendapat angin ke arahnya, kan cara berpikirnya sedemikian. Terus bagaimana segitiga hubungan dengan Tiongkok ini akan seperti apa, akan sulit berbicara yang mencari jalan keluar ketika Amerika selalu tidak punya exit strategi dari setiap kali tindakan perang yang dilakukan. Jadi ketika melakukan perang tahun lalu ketika sedang berunding, perang 12 hari ketika sedang terhadap Iran, exitnya tidak jelas. Kemarin juga dinyatakan oleh juru runding di Oman pun sudah, sebetulnya Iran sudah mau sepakat sesuatu, tapi di menit terakhir malah Amerika, Israel menyerang, dan Israel juga kepentingannya untuk menyelamatkan pemerintahannya Netanyahu gitu. Jadi kalau kita lihat tadi di awal sesi ini bagaimana situasi di Lebanon, dan saya yakin ini juga akan makin berkembang, dan ini yang terjadi sedang perang asimetris. Kita lihat tadi di potongan video Hizbullah tadi bagaimana drone-drone Hizbullah menghantam satuan lapis bajanya Israel. Dan kalau kita lihat dulu perang tahun 70 dengan 80-an itu mulai berbeda, misalnya secara taktik di lapangan ya. Ketika dulu orang menggunakan satu ranjau, kemudian berkembang ranjau ditumpuk jadi dua. Jadi ketika ranjau di atas dibersihkan, dinonaktifkan, ketika diangkat memicu ranjau yang kedua. Ini saya lihat ini akan semakin berkembang teknologinya, nanti taktik lapangan Hizbullah dan lain-lain. Kita lihat nanti ketika diredam misalnya bahwa situasi di Ukraina maupun serangan Israel di Lebanon, ketika drone pertama diredam, pasti nanti dibikin sistem kedua, drone yang berlapis untuk sasaran yang sama. Jadi ini masih akan lama, akan panjang, karena masing-masing masih yang jelas kepentingan kubu Amerika Israel ini, kalau dia melunak, kasus-kasusnya akan kasus lain ya. Misalnya di Amerika ada kasus Epstein, dan di Israel ada kasus korupsinya Netanyahu, ini akan bergulir ke sana, akan berbalik. Jadi memang tidak ada pilihan lain buat mereka selain ya udah sehabis-habisnya gitu, walaupun memang dasarnya tidak punya dasar ya. Jadi agresi yang dilakukan kemarin pun itu sudah melanggar semua aturan UN Charter dan semua tata krama di saat mereka selalu bicara ke pihak lain untuk bicara rule based order. Berarti ini hanya pengalihan saja begitu ya, Mas Iwan? Iya, bisa begitu, karena ini kan kasus-kasus besar ya. Karena kalau kita bicara soal Epstein dan lain-lain, di Asia Tenggara kita pernah ada kasus Altantuya di Malaysia, itu pun kasus skandal melibatkan elit penguasa yang berakhir dengan pembunuhan politik dan lain-lainnya, sampai berakhir dengan kasus yang ini masih ramai dibahas baru-baru ini. Perdana Menteri Anwar Ibrahim bilang tidak ada pengampunan untuk Jolo, operator keuangan di kasus ini. Itu baru di level Asia Tenggara, apalagi kalau di tingkat dunia seperti ini. Tapi kalau pengalihan terus, kira-kira mereka ini, baik itu Iran dan juga Amerika Serikat, persenjataannya sekarang bagaimana kondisinya? Masih kuat untuk main panjang, Mas? Itu yang tadi di awal sempat saya bahas, salah satu yang penting dalam hubungan Tiongkok dan Amerika adalah kebutuhan Amerika dan Blok Barat soal logam tanah jarang. Karena ini bagian komponen penting. Jadi logam tanah jarang itu ada dua jenis produknya. Yang low grade itu untuk alat-alat elektronika kita pakai, alat komunikasi. Tapi yang high grade itu yang untuk senjata yang digunakan Amerika, Israel dan lain-lain. Itu 90% produksinya dikuasai oleh Tiongkok.
Oke, disitulah nantinya Tiongkok akan masuk untuk mencoba bargaining dengan Amerika Serikat atau seperti apa? Itu akan seperti apa saya belum tahu, tapi yang tadi juga sempat dibahas, Blok Barat sudah membuat alternatif dengan Australia memiliki perusahaan sejenis yang membuka cabang di Malaysia dengan pendanaan dari Amerika Serikat dan Jepang. Itulah kalau kita percermati dalam beberapa bulan terakhir, tahu-tahu Jepang aktif menawarkan produksi senjata ke beberapa negara Asia Tenggara, di mana kita tahu Jepang tidak punya akses untuk membeli produk tersebut dari Tiongkok, ya kemungkinan besar dari perusahaan ini. Tapi juga yang belum menjadi pembahasan publik bahwa produksi bahan baku untuk senjata ini dari logam tanah jarang itu menghasilkan residu radioaktif. Nah, bagaimana penanganannya? Nah, itu yang di Malaysia ini menjadi isu politik dalam 15 tahun terakhir. Karena residu radioaktif yang dihasilkan dari produksi logam tanah jarang ini sampai hari ini tidak dilakukan sesuai oleh induk perusahaan Australia tersebut. Di Australia dilakukan penanganan limbah radioaktifnya dengan benar, tapi di Malaysia sampai hari ini belum sesuai ketentuan dan kesepakatan. Tapi sudah mendapat perpanjangan dan mulai awal tahun ini perusahaan tersebut memproduksi logam tanah jarang untuk high grade. Sudah bukan bergerak pada produksi low grade. Berarti dia memproduksi untuk kepentingan senjata. Oke, Mas Mustahid, saya juga ingin bertanya nih, kalau misalnya Amerika Serikat memang tadi kata Mas Iwan sudah punya alternatif di Australia, lalu kemudian apa bargaining dari Tiongkok untuk kemudian menjadi, ya sekiranya bisa mengobrol juga dengan Iran untuk segera mencapai kesepakatan dengan Amerika Serikat? Ya, sebenarnya salah satu ya memang mungkin ini tidak terekspos sebenarnya. Amerika itu kan tadi ya ingin meningkatkan produksi besar-besaran. Jadi Pentagon itu dia proposalnya itu dia ingin membuat cruise missile seperti Tomahawk lah sampai 10.000 gitu. Dan memang ada 4 komponen yang sebenarnya Amerika itu tidak punya dan dia harus impor dari Tiongkok gitu, dari Cina. Nah, bisa jadi pembicaraannya Xi Jinping kemarin dengan Trump itu salah satunya minta itu karena ada peningkatan produksi senjata di Amerika untuk beberapa tahun ke depan. Dan tentunya untuk mengisi stok senjata sekarang ini yang dimiliki oleh Amerika yang katakanlah kira-kira tinggal 50% ya untuk untuk rudal jarak jauhnya, untuk rudal jelajah jarak jauhnya sekitar 2.000 km itu tinggal katakanlah 50%. Dan ini kan sangat mengkhawatirkan Amerika, dan tren perang dengan Iran 2 kali ya, yang kedua ini ya, yang kemarin sama yang sekarang ini memang merubah pola pikir dan juga strategi militer Amerika, dan dia membutuhkan katakanlah rudal jelajah yang jarak yang jauh, misalnya 1.000 ataupun 2.000 km yang lebih banyak lagi senjata konvensional seperti itu. Nah, sebenarnya kalau kita ngelihat ya perangnya Amerika dan juga Israel di Lebanon ini sebenarnya sekarang ini kayak Amerika dan juga Israel itu masuk lumpur jebakan yang sulit untuk keluar sekarang ini. Ya kan, di satu sisi Amerika itu ingin perang, tapi di sisi lain dia tidak mempunyai kekuatan. Jadi sebenarnya kalau misalnya masalah teknologi, katakanlah Amerika itu sekarang masih unggul jauh lah katakanlah dibanding Iran. Cuman pola dan juga strategi perang untuk menaklukkan Iran itulah yang tidak mungkin dengan senjata-senjata yang dimiliki oleh Amerika saat ini, keunggulannya saat ini gitu. Katakanlah semua armada Amerika dikumpulkan di Selat Hormuz, belum tentu armada Amerika itu bisa lewat Selat Hormuz. Iran cukup menggunakan senjata-senjata artileri yang 10 kilo, 20 kilo. Kemudian rudal-rudal seperti itu pun juga sudah merepotkan itu armada militernya Amerika di Selat Hormuz. Karena Selat Hormuz adalah suatu selat yang sangat sempit ya. Sekitar 20 mil aja atau 20 km lebih lah, 20 mil lah ya di situ ya. Ini kan celah yang sangat sempit yang itu mudah sekali dikontrol oleh Iran. Nah, begitu juga dengan Israel, ini jebakan juga. Israel ingin menguasai Lebanon Selatan. Katakanlah dia semboyannya itu kan
Tujuannya adalah dia ingin masuk menguasai wilayah Lebanon Selatan, di selatannya Sungai Litani. Jadi kan di situ ada Sungai Litani ya di situ. Nah, selatannya Sungai Litani sampai perbatasannya Lebanon dan juga Israel saat ini itu dia ingin dikuasai oleh Israel, dan katakanlah Hizbullah membiarkan sebenarnya Israel itu masuk angkatan daratnya ke Lebanon Selatan gitu. Dan ternyata di Lebanon Selatan kalau kita ngelihat tadi ya Mas Iwan ya, dengan drone-drone yang di jarak-jarak pendek 5 kilo, 3 kilo, mungkin 6 kilo, itu bisa menghabisi persenjataan tank-tanknya Israel. Dan ada mantan lah militer Israel yang mengatakan, loh ini Lebanon Selatan ternyata ini yang kelihatannya Israel menang, ternyata inilah jebakan yang dipasang oleh Hizbullah, dan ketika tentara daratnya Israel masuk Lebanon itu bisa dibantai semuanya seperti itu. Nah, inilah yang menurut saya kekalahannya Israel ya, ketika dia berusaha malah melanggar gencatan senjata, kemudian juga menyerang banyak wilayah sipil, itu sebenarnya kira-kira Israel tuh ngamuk lah kira-kira gitu, dan tidak terkontrol sampai menyerang banyak sekali fasilitas sipil yang diserang, wartawan juga banyak yang diserang, bahkan kan sipil itu kan udah hampir 3.000 ya, 2.900 lah lebih lah warga sipil yang terbunuh, dan kemudian juga yang cacat kan sampai 9.000 karena masifnya bombardir Israel terhadap pemukiman di wilayah Lebanon Selatan. Nah, dua-duanya ini menjebak di Iran juga menjebak Trump ya, di Israel dan juga Lebanon Selatan ini menjebak Israel, yang tentunya ini akan mengancam lah stabilitas politiknya Netanyahu di Israel dan juga di Amerika. Kalau kita lihat ya, di Israel sudah sering sekali sekarang ini demonstrasi ingin menumbangkan Netanyahu ini, karena dia merasa ya mungkin sebagian dari yang oposisi terhadap Netanyahu itu melihat perang yang dilakukan oleh Netanyahu itu justru menimbulkan ketidakamanan lah bagi masyarakat Israel, karena terbukti kan perang-perang yang dilakukan Israel di eranya Netanyahu akhir ini itu kan menyebabkan kan migrasi besar-besaran penduduk Israel kembali ke Eropa atau kembali ke negara-negara lain. Jadi sekarang ini orang yang ke Israel dan juga orang yang keluar itu lebih banyak yang keluar. Dan inilah yang menjadi masalah sosial sendiri, karena secara politik itu kan demografi itu sangat dibutuhkan oleh Israel untuk terus dia mempertahankan eksistensinya di Palestina gitu, Mbak. Oke, ini juga yang akan menjadi menarik bagaimana pertemuan antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok, Trump dan Xi Jinping. Namun Israel dan Lebanon nampaknya seperti ya Israel masih terus menyerang ya. Tapi akan saya tanyakan ke Mas Iwan usai jeda, tetap di Breaking News Kompas TV, saudara.